Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Olivia Dewi dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai tahap-tahap kultur jaringan pada tumbuhan. Nah, tahap-tahap kultur jaringan ini ada 6. Yang pertama yaitu pemilihan dan penyiapan tanaman induk sumber ekspan. Sebelum melakukan kultur jaringan, kita harus ketahui terlebih dahulu jenis, spesies, varietasnya, serta harus dalam keadaan sehat dan bebas dari hama dan penyakit. Sumber indukan ini harus dipersiapkan secara khusus di dalam rumah kaca atau greenhouse supaya pada saat dikulturkan tanaman ini dalam keadaan baik dan sehat, tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme. Yang kedua, tahap inisiasi. Tahap inisiasi ini tanaman harus dalam keadaan steril atau aseptik, atau juga disebut aseptik. Nah, aseptik sendiri diartikan sebagai bebas dari mikroorganisme, sedangkan asentik merupakan bebas dari mikroorganisme yang tidak diinginkan. Yang ketiga, sterilisasi. Nah, tahap sterilisasi ini yaitu segala kegiatan yang dilakukan yang terkait dengan kultur jaringan harus dalam keadaan steril, baik itu dari alat-alat maupun teknisi itu sendiri. Nah, alat-alatnya ini bisa disterilkan dengan menggunakan etanol. Selanjutnya yang keempat yaitu multiplikasi. Multiplikasi ini yaitu tahap perbanyakan dengan cara merangsang pertumbuhan cabang dan percabangan aksiler, atau dengan merangsang terbentuknya tunas tanaman secara adventif, baik dilakukan secara langsung maupun secara induksi kalus terlebih dahulu. Selanjutnya yang kelima yaitu pertumbuhan akar. Tunas-tunas yang ditumbuhkan pada tahap multiplikasi akan dipindahkan pada media baru. Medianya ini mengandung sitokinin atau tanpa sitokinin. Nah, tujuan utama dari tahap pertumbuhan akar yaitu untuk membentuk akar dan memperkuat tunas tanaman agar dapat bertahan hidup pada saat dipindahkan dari lingkungan in vitro ke lingkungan luar. Pada tahap ini, tanaman memperoleh ketahanannya dari pengaruh lingkungan sehingga tanaman dapat diaklimatisasikan. Oke, selanjutnya tahap aklimatisasi. Tahap aklimatisasi planlet merupakan tahap yang kritis, sering menjadi kendala saat memproduksi bibit secara massal. Nah, pada tahap ini tunas mikro dikeluarkan dari lingkungan in vitro ke lingkungan eksternal, baik itu di rumah kaca maupun di rumah plastik. Tahap ini disebut dengan tahap aklimatisasi. Kultur jaringan dikatakan berhasil jika tanaman dari lingkungan in vitro dipindahkan ke lingkungan eksternal memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, maka hal itu dikatakan kultur jaringan berhasil. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan dari kultur jaringan. Kelebihannya yang pertama yaitu merupakan cara untuk menghasilkan bibit dalam jumlah yang besar dengan waktu yang singkat. Yang kedua yaitu tidak memerlukan tempat yang luas. Yang ketiga, tidak tergantung pada musim sehingga dapat dilakukan sepanjang tahun. Yang keempat, dengan hasil yang sehat dan beragam atau seragam. Yang kelima, memungkinkan untuk melakukan rekayasa genetik. Selanjutnya, kelemahan dari kultur jaringan ini yaitu yang pertama, memerlukan biaya yang besar karena
hanya bisa dilakukan di laboratorium yang steril dan menggunakan bahan-bahan kimia. Yang kedua, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu karena memiliki keahlian khusus. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.